Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Bersyukur kalau hari ini kita berada di puncak pekan suci, di mana hari ini hari kemenangan kita, di mana Tuhan Yesus bangkit dan telah menaklukkan maut itu, dan kita mendapat harapan baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita segera memulai ibadah Paskah kita pagi hari ini dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Kita akan bangkit berdiri dan menyanyikan bersama Kristus bangkit bersoraklah. Dengan beri sorak-sorai kita untuk Tuhan. Oh
Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau berikan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk hadir di tengah kami dan mati untuk menebus dosa kami. Namun kami pun lebih berbahagia dan bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit hari ini. Ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi apapun, karena kami sebagai anak-anak-Mu diselamatkan dari dosa. Dan saat ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami dapat di hadirat Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan ibadah kami didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus yang mati dan kami bangkit mengalahkan maut. Kami naikkan dari dalam kasih Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara semuanya untuk mengucapkan salam Paskah. Nanti kalau saya bilang Kristus sudah bangkit, nanti Bapak Ibu Saudara menjawab, benar, Ia sudah bangkit. Mari bersama-sama katakan, Kristus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan kita. Hari ini saya akan membangun berdiri kembali. Kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Mari ucapkan bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Saudara boleh berjabat tangan kepada kanan kirinya dan boleh katakan Kristus sudah bangkit. Haleluya, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita rayakan sebagai Dia hidup, keselamatan menjadi nyata bagiku dan bagimu. Mari dengan penuh semangat kita naikkan pujian, rayakan Yesus, rayakan. Mari kita beri suara-suara kita merayakan Tuhan. Rayakan
dalam sukacita Paskah, sebab Dia hidup selama-lamanya, berkuasa membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah kalahkan maut. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan, sebab Dia hidup. Mari bersama-sama naikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia anak Allah, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini tiba saatnya kita
mendengarkan berita Paskah kebangkitan Kristus yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari persiapkan diri dan hati kita untuk menerimanya. Kita akan sambut dengan pujian Yesus Domba Allah. Domba Allah yang mulia.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami dapat beribadah pagi hari ini untuk merayakan hari kemenangan, hari Jumat Agung, di mana hari Tuhan sudah bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, bangkit mengalahkan maut. Dan kami bersyukur pagi hari Tuhan, karena kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu di gereja-Mu di tempat ini. Segala puji, hormat, syukur, segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, di mana pagi hari ini ya, kemarin sudah, tadi malam kaum muda sudah mendapat firman, di mana Sabtu sunyi, Tuhan diam, Tuhan belum bangkit, dan membuat hati para murid cemas. Kadang kita juga dibuat cemas oleh Tuhan, karena Tuhan begitu sunyi, tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa. Tetapi dalam kesunyian itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dalam kesunyian Tuhan sedang turun ya, di dalam kerajaan maut, mengalahkan maut. Dan pagi tadi, subuh-subuh, Yesus bangkit. Haleluya. Dan itulah menjadi pilar di dalam kekristenan, menjadi suatu tonggak ya di dalam kekristenan, karena Kristus bangkit. Seandainya Kristus tidak bangkit, kata Rasul Paulus, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini di bacaan Alkitab yang akan kita baca di minggu kebangkitan atau minggu Paskah pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama ayat ini dengan saya ya. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Berbahagialah setiap kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengingat sabda Tuhan, mengingat sabdanya, maka kita akan mengalami kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat dalam konteks pembacaan tadi, karena perempuan-perempuan tadi yang ketakutan didatangi oleh para malaikat, ingat apa yang dikatakan sebelum dia mati kemudian akan bangkit, baru mereka percaya kembali. Jadi kita mengingat sabdanya, mengingat firman-Nya, mengingat perkataannya, maka para murid pun, maka kita pun akan seperti para murid itu mengalami kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu kabar yang sangat menyenangkan, kabar yang sangat menggembirakan tentunya pada waktu itu untuk para murid, karena Yesus bangkit. Yesus bangkit berarti Yesus hidup, kubur kosong, dan membuktikan dia adalah Allah yang tidak mati, Allah yang berkuasa atas kematian. Maut sengat dikalahkan. Pujian tadi mengatakan, di manakah maut, di manakah kuasa kubur itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya untuk kita semua, kebiasaan membentuk manusia atau manusia yang membentuk suatu kebiasaan? Kebiasaan yang membentuk? Oke. Satu ya. Satu aja ya. Kebiasaan membentuk manusia atau manusia yang membentuk kebiasaan? Sudah jawab, pilih apa? Kebiasaan. Ya. Oke. Lanjut di sini. Tradisi membentuk kehidupan atau kehidupan membentuk tradisi? Kehidupan membentuk tradisi. Kehidupan membentuk tradisi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keduanya itu benar. Karena pada mulanya manusialah yang membentuk suatu kebiasaan. Ingat, pada awalnya manusia yang membuat suatu apa? Kebiasaan. Ya. Pada awal mulanya manusia yang membentuk suatu kebiasaan. Ya. Lalu karena kebiasaan itu terus dilakukan secara berulang-ulang, ya, terjadilah sebuah karakter atau terbentuk suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi disepakati secara sosial, maka jadilah suatu tradisi, jadilah suatu budaya. Jadi manusialah yang membentuk suatu tradisi dan membentuk suatu budaya. Tetapi ketika kebiasaan sudah terbentuk, kebudayaan sudah terbentuk, tradisi sudah terbentuk,
pada akhirnya manusialah yang dibentuk oleh kebiasaan itu, manusia dibentuk oleh tradisi itu, dan akhirnya manusia lebih cenderung mengikuti budaya dan tradisi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi keduanya benar. Adanya budaya ya karena manusia yang membuat, tapi budaya itu juga akhirnya untuk kita dan menjadi kebiasaan buat kita semuanya. Nah, kapan itu terjadi? Tentu ketika kita melakukan ya suatu kebiasaan secara berulang-ulang, terus-menerus. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Zaman belum ada HP. Masih ingat waktu belum ada HP, Bapak Ibu? Berapa tahun yang lalu? Saudara ke gereja bawa Alkitab kan? Itu apa itu? Tradisi kan? Kebiasaan kan? Tetapi dengan berjalannya waktu, masihkah ada yang ke gereja bawa Alkitab? Masih ada ya? Sebagian besar udah bawa HP kan, karena males bawa Alkitab, upload berat. Dan itu kan dulu kebiasaan kita membawa Alkitab. Lama-lama males, Alkitab di HP juga ada. Lalu bergeser, kita nggak mau bawa Alkitab. Sehingga kalau ada Alkitab ketinggalan di gereja pun tidak ada yang ngaku. Diumumkan, ini Alkitab siapa ya? Nggak ada. Tapi kalau yang ketinggalan dompet, ada isi uangnya ya banyak yang ngaku. Tapi kalau kita biarin cuma Alkitab kok gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kebiasaan itu kalau kebiasaan baik akan melahirkan suatu budaya yang baik, karakter yang baik, sifat yang baik. Tapi kalau kebiasaan itu kebiasaan buruk, kebiasaan jelek akan melahirkan apa? Sifat karakter yang jelek. Sifat jelek itu nggak ujuk-ujuk, tapi itu proses dari kebiasaan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi manusialah ya yang membentuk kebiasaan dan disepakati secara sosial menjadi sebuah tradisi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, kita lihat pada waktu itu berkaitan dengan firman Tuhan. Pagi-pagi buta, ya, pagi-pagi buta subuh tadi pagi, ya, wanita-wanita itu datang, ya, membawa rempah-rempah ke kubur Yesus di minggu Paskah itu, ya, datang, ya, mereka membawa rempah pergi ke kubur Yesus, ya, di minggu pagi gasik. Kalau orang Banyumas bilang upet-upet, pagi-pagi buta, ya. Bagus ya, kalau ibadahnya jam 6 pagi ya, masih fresh ya. Masalahnya jangan ibadah jam 6 pagi, jam 8 pagi pun masih belum siap, atau siapnya kapan. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi kata beberapa ada teman yang bilang, jangan tidak apa-apa om, kalau dibiasakan pasti bisa. Iya, segala perlu dibiasakan. Tapi ini dibiasakan jam 8 juga kadang-kadang masih susah gitu loh. Apapun itu dibiasakan, kebiasaan berbuat baik, kebiasaan berdoa juga sudah menjadi suatu kebiasaan dan seterusnya. Nah, untuk apa sebenarnya mereka membawa rempah-rempah ya kepada Tuhan Yesus? Ya, saudara jangan bayangkan rempah-rempah itu bawang merah, bawang putih, merica, ya, apalagi. Kita kan bayangannya kalau rempah-rempah apa? Oh berarti kayak masakan Padang itu kan banyak rempahnya gitu. Rempah itu bawang merah, bawang putih, merica, lada, apalagi gitu. Lalu jadi bumbu, bukan. Rempah-rempah yang dibawa oleh para wanita pada saat itu dalam bahasa Yunani dikatakan aromata. Aromata itu sebenarnya rempah-rempah itu adalah campuran minyak gaharu dan minyak narwastu. Campuran dari minyak gaharu dan minyak narwastu untuk jenazah, karena waktu itu iklim di Timur Tengah panas, maka aromata itu digunakan itu untuk mencegah supaya jenazah itu tidak cepat bau. Sampai ditahu ya. Jadi
Rempah-rempah di sini bukan bumbu ya, bukan, tetapi adalah minyak narwastu dan minyak gaharu yang baunya harum. Untuk apa? Untuk mencegah bau busuk dalam jenazah. Karena pada saat itu saudara, kuburan-kuburan di Timur Tengah itu dalam gua, bukan di dalam tanah. Nah, dari minyak gaharu dan narwastu ini yang dicampur, sehingga mereka akan mencegah pembusukan juga, mencegah juga bau yang tidak sedap keluar dari kubur itu sehingga kemana-mana. Nah, oleh sebab itu ini adalah suatu kebiasaan, ya, kebiasaan tradisi bagi orang Timur Tengah. Kalau ada orang meninggal itu seperti itu, ya, seperti itu. Nah, jadi karena iklimnya panas, cuacanya panas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga biasa jenazah dikuburkan di dalam gua dan ditutup dengan batu. Karena itu, ya, harus diimbangi dengan rempah-rempah atau yang diterjemahkan dengan aromata, ya. Karena sekali lagi kubur di Timur Tengah itu ada dalam gua, sehingga kalau kita melihat, saya belum pernah melihat, membaca di kubur-kubur di Timur Tengah itu selalu ada buli-buli yang berisi minyak. Untuk ini loh, menetralisir bahasanya supaya bau menyengat itu tidak kemana-mana. Itu adalah rempah-rempah, ya, yang dibawa oleh para wanita, dan itu tradisi, itu kebiasaan yang dilakukan oleh, ya, setiap orang yang meninggal di Timur Tengah sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, aromata itu yang bisa mencegah terjadinya pembusukan, menetralisir, ya, bau yang kurang sedap dari jenazah itu, dan juga sekali lagi mencegah terjadinya pembusukan yang akan terjadi pada mayat itu. Nah, itulah yang dibawa oleh perempuan, ya, pada waktu Yesus diturunkan dari salib di hari jelang Sabat oleh Yusuf dari Arimatea. Dan sekali lagi yang menurunkan mayat Tuhan Yesus adalah Yusuf dari Arimatea. Dia adalah pengikut Kristus yang silent, diam-diam, gak pernah keluar-keluar. Tetapi pada waktu orang lain tidak ada yang peduli dengan Yesus, Yusuf Arimatea lah yang tampil mengambil mayat itu, meminta diturunkan dan ditaruh dalam kubur punya Yusuf Arimatea secara pribadi yang baru itu. Jadi jangan dibilang orang yang mungkin diam-diam berarti gak bekerja untuk Tuhan, gak berbuat untuk Tuhan. Amin. Dia pasti juga melakukan kebaikan yang mungkin kita tidak lihat. Tuhan yang menilai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi waktu itu tubuh Yesus, tubuh yang tersalib, tubuh yang penuh luka, ya, sehingga pikiran daripada para murid, wah ini cepat busuk nanti, ini cepat bau nanti. Dan kemarin waktu dia diturunkan lalu di dalam kubur, mereka belum sempat memberikan rempah-rempah, ya, sehingga pagi-pagi buta mereka datang ke situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebenarnya, ya, di hari Minggu pagi, di Minggu Paskah, para wanita itu ingin menyampaikan rasa hormat mereka, ya. Sebenarnya mereka ingin menunjukkan rasa hormat dengan melakukan sebuah tradisi memberi aromata, yaitu rempah yang terdiri dari minyak gaharu dan narwastu yang baunya harum kepada Yesus. Karena motif mereka itu apa? Itu cinta, hormat kepada Tuhan Yesus, dan ingin memperlakukan jenazah Tuhan Yesus dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan bagi orang-orang di Timur Tengah sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita lihat, ya, pagi-pagi benar justru, ya, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya, dua orang berpakaian berkilau-kilau itu datang, ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini dua malaikat yang datang.
ketika para perempuan ini, para wanita ini datang, ya, lalu malah ditegur, mereka nggak berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi malah ditemui oleh dua orang, ya, kemungkinan ada malaikat yang mengatakan, menegur, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah, aromata yang dapat untuk jenazah lain, tetapi Yesus adalah Allah yang hidup dan tidak membusuk. Nah, malaikat ini sebenarnya, saya singkat saja, membongkar pikiran, sedang ingin membongkar pikiran para wanita yang dibelenggu oleh tradisi. Ingat, okelah tradisinya seperti itu, okelah kebiasaannya seperti itu, tapi kamu harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia pada nasibnya. Tuhan Yesus itu bukan manusia pada umumnya yang jenazahnya nanti akan membusuk terus. Mereka lupa bahwa beberapa saat sebelum Tuhan Yesus meninggal, Tuhan sudah bersabda, sudah memberikan firman-Nya, dan harus diingat, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, ini malaikatnya seolah sudah mengatakan bahwa kamu itu harus jangan berpikir bahwa Tuhanmu itu manusia biasa. Sampai situ ya. Amin. Amin. Tuhanmu, Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa yang kalau mati harus dirempah-rempahin terus nanti biar tidak busuk gitu dan sebagainya. Ingat, dia itu Allah yang akan bangkit. Maksudnya paradigma pola pikir dari para murid itu harus dibuka. Lo ingat, Tuhanmu itu tidak akan mati selamanya. Amin. Tuhanmu itu akan bangkit. Ya, Bapak Ibu dikasih sekali lagi, tradisi ini berlaku memang, ya, memberikan aromata atau rempah pada jenazah di Timur Tengah sana, tetapi tidak berlaku buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, dia tubuhnya akan pulih dengan sendirinya tanpa harus diberi rempah-rempah. Amin. Dan waktu bangkit tubuhnya utuh. Ya, memang bekas lubang paku ada di tangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ya kadang-kadang ya seperti para wanita terjebak dengan kebiasaan. Rupanya mereka tidak jumpa dengan Yesus, ya, karena mereka datang dengan sebuah tradisi, datang dengan sebuah kebiasaan. Ini renungan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya sekedar tradisi, hanya sekedar kebiasaan, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tapi renungkan baik-baik. Ini pengalaman para wanita itu. Mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ini pola pikir sedang dibongkar. Tuhanmu, Tuhan Yesus, kata malaikat, itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Jangan terbelenggu pikiranmu dengan Allah yang mati. Seolah-olah sekali lagi malaikat itu mau berkata, mengapa pikiranmu masih dibelenggu oleh tradisi kematian? Yesus tidak akan terbelenggu oleh kematian. Amin. Jangan bangkit. Mengapa hatimu tidak beranjak dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekelilingmu, ya, tentang aromata, ya? Tidakkah kau ingat akan sabda Tuhan, sabdanya bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati, dia akan hidup, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, hal ini sangat menarik karena malaikat itu seolah-olah sekali lagi ingin berkata, jika engkau datang kepada Tuhan dengan kebiasaan, dengan tradisi-tradisi, dengan budaya-budaya yang tidak distel dalam laras yang harmonis dengan suara Yesus itu, biarpun engkau mencintainya, biarpun engkau menghormatinya, engkau tak akan pernah berjumpa dengannya. Amin. Harus disetel. Ini loh, kehendak kita dengan kehendak Tuhan, keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat itu membongkar pola pikir para wanita, ya,
tentang kebudayaan, tentang kebiasaan, sehingga apa? Mereka harus tahu Yesus bangkit, ya, Yesus yang akan hidup, ya, sehingga kita lihat tidak lagi Yesus ya mati selama-lamanya. Makanya kebangkitan Kristus membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh semakin kuat imannya, semakin bangga dengan kekristenan. Saudara, tidak jarang kita kadang datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tetapi berpikir bahwa Dia adalah Allah yang mati. Jangan, saudara, Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Sehingga kita berpikir dimatikan oleh apa? Oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Kita mematikan Tuhan yang hidup dengan kebiasaan kita, dengan tradisi kita, membalur aromata seterusnya. Padahal Dia Allah yang hidup. Dia tidak akan pernah berhenti. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di minggu Paskah ini mengingatkan kita untuk apa? Kita bangkit dari apa? Bangkit dari kebiasaan yang membuat kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi. Banyak orang rindu melihat Tuhan, banyak orang rindu mengalami Tuhan, tapi tidak pernah mendapatkan Tuhan karena dia datang dengan obsesinya sendiri, bukan dengan kemauannya Tuhan, bukan dengan selaras dengan hatinya Tuhan. Obsesi mengawetkan jenazah, itu obsesi para murid, itu obsesi para perempuan maksud saya. Tapi obsesi ini gak sama dengan obsesinya Tuhan Yesus. Keinginan ini, pikiran ini tidak sama dengan pikiran Yesus. Baik niatmu, tapi kamu harus berubah. Ya, kamu datang memang dengan ingin mengawetkan aku, tapi kamu harus bongkar pola pikirmu. Aku bukan Allah yang mati, aku adalah Allah yang hidup, yang akan bangkit dan akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang minyak narwastu dan gaharu atau rempah itu bisa mengawetkan jenazah, bisa mencegah kekusukan, tetapi itu tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, obsesi kita, paradigma kita, ya, keinginan-keinginan kita harus diselaraskan dengan perkataan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya kita menyelaraskan obsesi, pikiran, kehendak kita? Caranya kita mendengar sabda Tuhan, mendengar firman Tuhan. Di situ kita akan berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kita melakukan bukan atas keinginan kita, kita melakukan bukan atas obsesi kita, kita melakukan sesuatu bukan karena supaya saya menjadi dikenal dan sebagainya, tapi betul-betul saya melakukan karena ini loh, saya melakukan ini berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya melakukan ini sesuai dengan firman Tuhan. Ingat sabda Tuhan, ingat firman Tuhan, maka yang kita lakukan akan selaras dengan firman Tuhan. Saudara, apa yang ada dalam hati kita, apa yang dalam otak kita, itu yang akan menyuruh seluruh organ tubuh kita untuk kita lakukan. Sudah pasti. Kejahatan dan sebagainya itu datang dari otak kita. Tapi kalau otak kita, jiwa kita, pikiran kita, ya senar-senar jiwa kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul terus berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi juga di luar gereja. Dan saya teringat, saudara, Yesus itu dihakimi di mana? Yerusalem, betul? Tapi Yesus tidak dibunuh di mana? Di luar Yerusalem, yaitu di Golgota. Karena Yesus sangat peduli dengan orang pinggiran. Yesus tidak dihakimi, disalib di Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota penuh dengan kejahatan,
kota pemerintahan yang penuh dengan politik dan kota agama yang penuh dengan juga kemunafikan. Itu dua-duanya bobrok sana. Dan Yesus tidak urus, Yesus pergi keluar. Start Yesus mulai melayani dari mana? Galilea. Dan finishnya juga nanti para murid harus kumpul di Galilea. Nah, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita bukan Allah yang netral. Setuju? Halo? Allah kita penuh kasih, tapi Allah kita bukan Allah yang netral. Setuju? Amin? Allah penuh kasih, tapi dia tidak netral. Dia memilih, dia memihak, dia membela orang-orang yang terpinggirkan. Amin? Terus Allah selalu akan datang membela orang yang terpinggirkan, tertindas, teraniaya, terzolimi dengan caranya. Siapapun yang bersalah, Allah akan menghukumnya. Amin. Tapi siapa yang bertobat, Allah akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ayat 25. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 26, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ingat, Yesus start pelayanan di Galilea, terus berjalan keluar. Dalam perjalanannya dia berbuat baik, dia memangku anak kecil, dia membuat mujizat terus sampai di Golgota. Dan dia tahu tujuannya akan mati di sana. Makanya ada seorang penulis mengatakan, saya lupa namanya, tapi jelas dia berkata bahwa kalau kita dikatakan melihat kejahatan, tetapi kita berdiam diri saja, itu kita sudah setuju dengan kejahatan itu. Bayangkan, kita nggak apa-apa, kita diam. Jadi kalau orang diam itu bukan berarti, oh aku tidak melakukan apa-apa. Kita diam berarti sama dengan kita setuju. Makanya ketika ada rapat dikatakan, bagaimana? Setuju? Semua diam, dianggap setuju. Gitu. Jadi ketika ada kejahatan, ada kezoliman, ada ketidakbenaran dan kita diam, itu berarti kita sudah pro dengan kejahatan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 27 yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Cara mendekati Tuhan ini adalah mengingat terus firman-Nya. Amin. Ingat terus firman-Nya. Bukan berarti ini ditangkap dulu. Bukan berarti kita terus tidak ingat pekerjaan, tidak ingat yang lain-lain. Bukan. Ini nanti saudara, oh kita tidak usah ingat utang, tidak usah ingat cicilan, tidak usah ingat anak, bukan ya. Tapi ini cara kita mendekat dengan Tuhan, harus kita selalu ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengembalikan kita kepada kebenaran, kepada kasih, kepada suatu semangat yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid waktu itu terperangkap, masih terperangkap dengan pikiran lama, tidak mengingat sabda Tuhan. Nah ini harus jelas. Perempuan-perempuan inilah yang pertama mengalami kebangkitan rohani. Pertama-tama juga mereka mendatang ke salib kubur Yesus. Dari waktu penyaliban pun para perempuan inilah yang setia taat sampai di kaki Yesus. Dan sampai
kebangkitan Yesus pun adalah para wanita inilah yang datang gasing membawa rempah-rempah, ya. Tapi memang sempat terperangkap dengan suatu tradisi dan kebiasaan. Tetapi ketika malaikat mengingatkan tentang sabda, tentang firman, ingatlah bahwa Tuhan, bahwa Yesus akan bangkit pada hari kiamat. Dia teringat, maka dia kembali lagi mengalami kebangunan rohani, mengalami pertobatan. Iya. Nah, sementara para murid yang lain pola pikirannya terperangkap dengan aduh Yesusku mati, aduh Tuhanku gimana. Dan perempuan ini lari keluar memberitahukan kepada para murid kan. Dan para murid terbangun lagi imannya oleh karena para perempuan ini yang membawa kabar gembira, kabar kebangkitan, kabar sukacita. Tentunya dia bisa membawa kabar kebangkitan, kabar kemenangan, kabar sukacita karena dia sudah fight, sudah menang, sudah tahu. Ini harus saya kasih tahu para murid bahwa Yesus, gurunya, Tuhannya sudah bangkit. Jangan sepelekan para wanita. Amin. Luar biasa. Para murid diberitahu, saudara. Nah, ini jadi para murid masih terkungkung, terperangkap dengan pikiran lama bahwa manusia mana ada manusia mati itu bangkit, karena lupa dengan firman-Nya, gitu loh. Amin. Mana mungkin orang mati bangkit? Sekali lagi, walaupun itu para murid, dia tidak ingat, dia lupa bahwa Yesus pernah berfirman hari ketika akan bangkit. Jadi dia ketakutan, dia terkungkung. Tapi ketika para perempuan ini mendapat teguran dari malaikat atau dapat pencerahan dari malaikat, lalu dia imannya bangkit, dia kasih tahu para murid. Jadi ternyata firman itulah yang membangkitkan iman. Amin. Ya. Nah, dan kita dari sini kita dikendalikan oleh apa? Suara Tuhan atau kebiasaan yang mungkin dianggap oleh kita baik. Yang mengendalikan kita siapa? Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita masih beribadah dengan cara lama, kita hanya mencari Yesus di antara orang mati, tidak akan ketemu. Paradigma kita mengatakan Yesus itu mati dan sebagainya. Kita akan mencari Tuhan dengan cara yang sama. Begini loh caranya datang kepada Tuhan, harus begini terus selamanya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ini loh caranya ketemu Tuhan, tidak pernah berubah. Tuhan kita itu Tuhan yang inovatif, ya. Bukan dari kalau ketemu Tuhan, wah ini dari tahun dulu sampai tahun sekarang caranya sama, enggak. Dan saya katakan, keselamatan umat manusia bukan di Yerusalem, bukan di Bait Allah, tapi di Golgota. Pertobatan kadang bukan di gereja, tapi di luar sana. Itu yang terpenting. Amin. Kalau di gereja mah orang sudah lagi baik semua, tapi di luar sanalah itulah pertobatan yang sejati. Apakah semakin hari kita semakin antusias untuk datang menyembah kepada Tuhan Yesus? Atau sebaliknya? Jangan biarkan tradisi membuat kita menjadi mati secara rohani. Jadi dengan Paskah ini, mari kita menyelaraskan nada dasar kita dengan nada dasarnya Tuhan. Kalau nada dasarnya Tuhan D, kita juga ikut nada dasar D. Amin. Maka kita akan menjadi tidak fals. Kenapa kehidupan Kristen jadi fals? Kalau itu nyanyian, karena kita tidak sesuai dengan nada dasarnya Tuhan. Tuhan nada dasarnya D, kalau orang menyanyi, kita nada dasarnya F. Nggak nyambung, nggak ketemu, nggak harmonis, nggak pernah jumpa Tuhan. Kenapa?
Makanya saya sering dibilangin sama istri saya, Pak, kalau nyanyi itu dipaskan suaranya, yang denger itu loh. Paham Bapak Ibu? Paham? Itu mesti jengkel karena dia tahu nada dasar. Pak, nyanyi itu dipaskan dengan nada. Gitarnya kemana, suaranya kemana. Bagi orang yang sama-sama tidak tahu nada, mungkin oh itu bagus sekali, klop, asal ngorong-ngorong. Tapi bagi orang yang tahu nada dasar, coba pasca itu baru pas, di telinga enak. Kehidupan melalui pasca ini kekristenan kita simple. Yuk kita ya setel nada dasar kita diselaraskan dengan nada dasarnya Tuhan. Apa sih nada dasarnya Tuhan? Sabdanya Tuhan. Amin. Yang membuat hidup kita selaras, harmonis, dan fales. Kalau fales didengarkan tidak enak, dilihat tidak bagus, tidak baik. Tapi kadang kita kepedean, sudah fales tambah seru. Modalnya semangat. Nah, ini tentang kehidupan kita. Nah, biarlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui renungan Paskah atau firman Tuhan pagi hari ini, ya, jangan terkungkung terjebak oleh tradisi. Ya. Tetapi mari kita mensetel nada dasar kita dengan nada dasarnya Tuhan. Kristus sudah bangkit. Amin. Amin. Hidup kita harus bangkit. Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita hidup. Amin. Ya, Dia akan terus bekerja dengan caranya. Dia akan terus menolong kita dengan caranya. Ya, mari kita belajar. Mungkin selama ini hidup kita fals, hidup kita tidak baik, hidup kita tidak sinkron dengan nada dasar Tuhan. Coba dengarkan apa sih nadanya Tuhan. Maka kita akan ngerti, ikuti. Maka kita akan selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan maunya Tuhan, selaras dengan keinginannya Tuhan. Sehingga Tuhan ke kanan, jangan kita ke kiri. Itu kalau ibarat orang menyanyi. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Tuhan ini. Kami yakin, kami percaya, iman kami dibangkitkan, iman kami dipulihkan. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Yesus mengalahkan maut. Maka kami menjadi orang-orang Kristen yang bangkit, orang-orang Kristen yang tidak lagi terkungkung oleh pola pikir yang lama, oleh cara pikir yang lama, oleh cara hidup yang lama. Tapi kami mau mensinkronkan diri, mau mensetel diri dengan nada dasarnya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, dengan kemauannya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semua diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan terhadap iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan melakukan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan.
Tuhan, kami naikkan doa doa kasih Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk selanjutnya saya akan membacakan warta sepekan. Untuk ibadah persekutuan tengah minggu, Kamis 24 April 2025, pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Untuk jemaat diundang untuk hadir bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kemudian ada ibadah remaja diadakan Sabtu 26 April 2025 bertempat di gereja pukul 18 atau jam 6 sore untuk WL-nya Saudari Diva dan kolektan Saudara Stephen. Ayo teman-teman remaja datang beribadah kepada Tuhan. Untuk pelayan ibadah umum Minggu 27 April 2025 pukulnya 8 pagi untuk WL-nya Saudari Rahel Mariana, Singer Saudara Ius dan Saudari Jessica, Asyir Bapak Ibu Marsono, untuk LCD-nya Saudara Matthew. Tahukah kita, gereja kita sedang bergumul untuk pembaruan sound system yang sudah sering error. Oleh sebab itu, uang yang Bapak atau Ibu Saudara berikan di kotak khas gereja nantinya akan diperuntukkan untuk pembelian sound system yang baru. Mari bersama menabur, Tuhan memberkati. Panggilan melayani untuk bagi siapapun yang terpanggil untuk menjadi WL dalam ibadah minggu, dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Gembala. Mari semuanya melayani Tuhan. Kemudian kita akan menerima doa syafaat dan menerima doa berkat. Saya berikan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan berdoa dan bersyafaat bersama-sama sebelum kita masuk di dalam doa berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti setelah saya ibadah, selain ada pembagian telur, anak sekolah itu juga ada pembagian jajan, terus orang dewasa ada snack ya. Jadi jangan pulang dulu, ada snack untuk kita bisa beramah tamah, bisa makan snack bersama-sama ya. Demikianlah ya tambahan dari saya, dan kita masuk di dalam doa syafaat sebelum kita masuk dalam doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini di penghujung ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini, kami mau berdoa. Kami bersyafaat bersama-sama mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan yang tercinta, supaya negara kami betul-betul menjadi negara yang diberkati Tuhan, negara yang dilindungi Tuhan, negara yang dibuat makmur, dibuat sejahtera oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena rangkaian pekan suci dari Jumat Agung dan sampai Paskah hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami selalu dan senantiasa mendapat kekuatan, dan biarlah kami menjadi semakin setia dan menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, sampai para lurah dan RT RW. Tuhan memberkati agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang betul-betul memimpin, tidak mengedepankan kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi sungguh-sungguh mereka mengabdi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua program-program pemerintah, baik program pusat, program daerah, semuanya diberkati oleh Tuhan supaya bisa terrealisasi dengan baik. Kota kami Purbalingga, Bapak Bupati kami doakan dengan wakil Bupati kami supaya mereka bisa membawa Purbalingga adil, makmur, sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa, biarlah
juga desa di mana kami hidup, di mana kami ada, yaitu Desa Carinata, diberkati Tuhan, aman, adil, dan sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pergumulan-pergumulan jemaatmu di tempat ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan secara sempurna. Yang bergumul untuk finansial, untuk ekonomi mereka, kami doakan supaya Tuhan tolong diberkatilah ekonomi mereka agar makin maju, makin sukses, dan makin bertambah ekonomi mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa supaya rumah tangga mereka diberkati Tuhan, sehingga keluarga-keluarga jemaat menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang sejahtera. Bahkan pendidikan anak-anak mereka dari TK, SD, SMP, SMA yang duduk di bangku kuliah, Tuhan juga menolong mereka agar mereka juga sukses dalam pendidikan mereka sampai mereka mendapat pekerjaan yang terbaik. Terima kasih, kami berdoa untuk lingkungan tetangga kiri kanan kami supaya diberkati Tuhan dan dijauhkan dari mara bahaya. Para polisi, bapak-bapak polisi dari Kapolsek Kutasari dengan jajarannya yang tiap minggu mereka berjaga di tempat ini, Tuhan memberkati beliau, diberkati kesehatan mereka, diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan mereka, sehingga mereka betul-betul mendapatkan juga berkat dan pahala dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa sekali lagi, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, baik mereka yang bertugas di waktu siang maupun di waktu malam. Inilah yang menjadi doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, dan kami akan sempurnakan seluruh doa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi-saksi, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.